Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mesuji akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Eka Putri Kamutia dari SMP Negeri 11 Mesuji dan rekan saya. Bersama saya, Farahita Maya Canti Dewi dari SMP Negeri 1 Mesuji dan rekan saya, Mardian Satya dari SMK Negeri 2 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eka. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Farah. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Jadi begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Eka. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu. Pada coaching hari ini kan dan coach akan saya amati ya. Jadi nanti Bu Eka berperan sebagai coach dan Pak Mardian sebagai coaching. Saya akan amati kegiatan coaching Ibu dan akan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Eka memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya atau dari Bu Eka. Juga tidak lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Eka adalah kompetensi apa yang akan Ibu Eka kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Farah, terima kasih. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mardian selaku coach saya. Oh, oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan ini nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan sepertinya ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih Bu Eka, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Eka inginkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, saya ingin coach nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang tepat untuk permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh si coach nanti Bu. Oke, jadi itu ya Bu yang ingin Ibu lakukan begitu. Baik, demikian dulu ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Mudah-mudahan proses coaching yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya persilakan Bu Eka untuk melakukan coaching. Baik, baik. Terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum Pak Mardian. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya nih Pak Mardian? Alhamdulillah baik Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Eka?
Baik, Pak. Pak Mardian, katanya ada yang mau disampaikan ke saya. Benar nggak? Iya Bu, begini Bu, ini terkait dengan teman-teman saya sih Bu. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan. Saya mendengarkan apa nih yang mau disampaikan ke saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, Pak. Iya Bu, begini Bu, saya itu merasa resah melihat rekan guru di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Bu. Penyampaian materi mereka itu masih menggunakan metode lama, metode ya, ceramah lagi. Jadi pembelajaran tidak berpusat pada murid gitu Bu, tapi berpusat pada guru. Kayak nggak punya kreativitas gitu sih Bu. Baik. Jadi, dari pembicaraan kita ini, Pak Mardian ingin mendapatkan apa nih? Dari pembicaraan kita hari ini Bu, saya itu ingin teman-teman itu menjadi lebih baik dalam memberikan pembelajaran dan melakukan umpan balik gitu Bu ya, untuk di semester selanjutnya dan untuk kedepannya juga. Oh, begitu. Jadi, saya garis bawahi dulu ya, Pak. Pak Mardian ingin teman-teman menjadi lebih baik dan bervariasi dalam memberikan pembelajaran. Juga ada umpan balik, gitu ya, Pak ya? Iya benar Bu Eka. Jadi gini Bu, saya pernah dengerin murid curhat, bosen gitu Bu, belajar kok gitu-gitu aja Bu. Oh, belajar yang gitu-gitu aja. Maksudnya gimana nih, Pak? Ya kayak yang nyatet lagi, ngerangkum, kayak garing gitu Bu. Kemudian saya kalau ngobrol sama guru-guru, mereka nggak tahu yang umpan balik itu yang gimana. Padahal umpan balik kan diperlukan itu Bu, untuk mengetahui apa yang sudah dipelajari oleh anak, kemudian sejauh apa pemahaman anak, bagaimana perasaan mereka gitu Bu ya. Nggak tahu mereka, berarti kan selama ini nggak punya umpan balik dari anak gitu Bu. Oh, terus apakah Bapak memiliki ide-ide segar mungkin agar tujuan tadi bisa tercapai? Kalau ide-ide segar untuk tujuan itu bisa tercapai Bu, saya itu ingin teman-teman itu tahu bahwa metode yang mereka pakai di kelas itu metode yang berpusat pada guru saja gitu Bu. Tidak terlihat aktif learningnya, ya bukan berarti metode ceramah tidak boleh dipakai Bu. Tapi akan lebih baik kalau mereka menerapkan pembelajaran bisa lebih bervariasi dengan menerapkan metode lainnya. Misalnya dengan menggunakan metode bermain peran ataupun metode make a match, metode jigsaw, diskusi atau membuat project gitu Bu, nonton film atau menggunakan aplikasi yang lainnya Bu, kan banyak tuh sekarang itu Bu. Oh, begitu. Jadi, Pak Mardian ingin agar teman-teman guru mengetahui gitu ya Pak, dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan yang aktif learning gitu ya, supaya murid-murid nggak bosan. Begitu kah? Iya Bu, benar Bu. Terus guru-guru tahu bagaimana pentingnya umpan balik itu Bu ya. Apa manfaatnya bagi guru dan bagi anak-anak gitu Bu. Iya. Manfaat umpan balik gitu juga ya Pak ya? Iya Bu. Jadi setelah menerapkan metode yang bervariasi dalam memberikan materi pembelajaran, guru melakukan umpan balik seharusnya Bu begitu. Jadi sejauh mana mereka keberhasilan mereka dalam mentransformasi materi gitulah Bu, bisa dilihat anak paham atau enggak. Oke. Kira-kira kita harus melakukan apa ya supaya teman-teman mau belajar tentang berbagai macam materi pembelajaran dan menggunakan berbagai media agar bisa diterapkan di kelas dan melakukan umpan balik yang tadi Pak Mardian sebutkan. Sebenarnya bisa melakukan mengadakan pelatihan sih Bu, ataupun workshop, IHT, atau mentoring juga bisa Bu. Kebetulan saya baru saja mengikuti pelatihan bagaimana penerapan active learning gitu Bu.
Oh, bagus sekali Pak. Terus yang umpan balik itu gimana? Tadi kan Bapak bilang teman-teman banyak yang tidak melakukan umpan balik nih. Gini Bu, kan saya sudah mengikuti pelatihan yang ada di PMM gitu Bu, dan ada aksi nyatanya, ada aksi nyatanya di dalamnya gitu Bu. Harus menyertai umpan balik dari murid. Saya bisa Bu memperlihatkan punya saya sebagai contoh saja sih Bu. Kalian ngajarin juga ya Pak? Ibu mah bisa aja Bu. Ya nggak apa-apa kan, jadi gimana gitu ya. Ya, iya sih Bu. Insya Allah saya mau Bu berbagi sih Bu. Sip. Jadi gimana? Apa nih yang bisa dilakukan Pak Mardian untuk meningkatkan kompetensi guru? Maksud saya kegiatan yang paling nyaman dan mudah gitu untuk berbagi ilmu. Sepertinya sih mentoring gitu Bu. Saya bisa face to face ngajarin, terus waktunya juga bisa fleksibel Bu. Sip. Kalau semua guru sudah bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media pembelajaran dan bisa melaksanakan umpan balik, berarti itu kondisi ideal ya Pak ya. Di mana guru bisa menerapkannya dan kondisi ideal itu kita asumsikan di level 10. Bisa nggak kita asumsikan begitu Pak? Bisa sih Bu. Nah, kalau sekarang kondisi di sekolah Bapak dari level 1 sampai dengan level 10 ada di level berapa nih? Saya pikir sih ada di level 5 Bu. Soalnya yaitu Bu, masih banyak yang pakai cara lama. Nah, di level 5 ya. Terus menurut Pak Mardian di level berapa kemampuan para guru bisa ditingkatkan? Mungkin sih bisa ditingkatkan level 7 Bu ya. Karena kalau untuk berada di level yang lebih tinggi lagi membutuhkan waktu sih Bu. Butuh kemauan juga ya Bu ya. Terus setiap orang punya daya tangkap yang berbeda Bu. Oke deh, betul. Terus Pak Mardian perlu bantuan orang lain tidak supaya tujuan Pak Mardian ini tercapai? Sebenarnya ya perlu Bu. Saya perlu teman yang juga bisa bersama-sama saya menjadi mentor, mengajarkan teman-teman ya Bu ya. Semakin banyak yang ngajarin kan semakin baik itu Bu, dan cepat Bu. Ya, betul sekali Pak. Semakin cepat ya Pak ya, kalau banyak yang bantu gitu. Ada nggak teman yang kira-kira punya kepedulian yang sama seperti Pak Mardian ini? Ada sih Bu. Coba saya ngobrol sama Pak Tanjung dulu Bu ya. Sepertinya punya keresahan yang sama juga dia terkait dengan menguasai IT Bu. Baik, bagus sekali ya Pak Mardian. Berarti Bapak bisa menentukan kapan nih mau mulai mentoring teman-teman Bapak? Saya mulai pekan depan ya Bu ya. Nanti saya sampaikan rencana saya ke teman-teman juga, dan juga ke wakil kepala sekolah juga sih Bu, bidang kurikulum. Baik. Dari obrolan kita ini di awal kan Bapak merasa resah. Nah, sekarang setelah kita ngobrol, apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak dapatkan nih? Saya lebih lega sekarang Bu, dan saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan yang lebih baik, terutama dalam hal peningkatan kompetensi ya Bu ya. Saya juga bisa berkolaborasi dengan memberikan mentoring. Saya berharap sih teman-teman lebih bervariasi dalam menggunakan metode pembelajarannya, dan juga bisa menerapkan umpan baliknya Bu. Alhamdulillah, berarti Pak Mardian sudah mengetahui apa yang harus Pak Mardian lakukan agar tujuan yang Pak Mardian sebutkan tadi di awal bisa mulai diwujudkan. Saya jadi nggak sabar pengen tahu hasil setelah Pak Mardian melakukan mentoring. Setelah 1 minggu dari mentoring, saya akan ceritain lagi deh ke Ibu terkait dengan perkembangannya Bu. Oke, kalau begitu ditunggu ya Pak. Iya Bu Eka. Baik, kalau begitu obrolan kita kali ini kita cukupkan. Semoga mentoring
Bapak bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sampai ketemu lagi ya Pak Mardian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu Eka sudah menemukan solusi saya terkait keresahan. Makasih lagi sekali lagi, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Pak Mardian. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Farah. Tadi Bu Eka sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Mardian. Iya Bu, sudah tadi alhamdulillah. Oke Bu Eka, jadi saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ke Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu Eka lakukan pada saat melakukan coaching dikaitkan dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta ini bisa menggali coaching untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya atau keresahannya sampai pada akhirnya si coaching ini menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, menurut saya sebagai observer atau pengamat, saya mengamati jalannya coaching yang Ibu Eka lakukan. Saya melihat proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alur tirtanya juga sudah terlihat. Dan saya melihat Bu Eka juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, sehingga Pak Mardian tadi sebagai coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir untuk Bu Eka, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eka kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu Eka lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana cara lebih memahami lagi gitu proses coaching, misalnya lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dapat menggali kemampuan si coaching itu lebih dalam gitu Bu. Oke. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat menerapkan proses coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu. Demikian observasi kali ini Bu, mudah-mudahan kegiatan pasca observasi yang barusan kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farah. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Mardian gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ibu, sebelumnya kita melakukan coaching. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu ya Bu Farah, terkait yaitu yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Farah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari obrolan coach ya Bu. Juga tidak lupa untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang ditanya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu Farah, saya akan menanyakan ke Ibu Farah yaitu adalah kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan hari ini? Jadi
untuk sesi ini kan saya berperan sebagai coach, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah present. Jadi saya akan berada pada kehadiran penuh pada proses coaching tersebut. Kemudian saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi di sini saya akan belajar menjadi coach yang bisa mendengarkan dengan baik. Selanjutnya juga saya berusaha akan meningkatkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, dalam proses coaching tersebut. Baik Bu Farah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu? Jadi dalam proses coaching ini, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena memang selama ini kita itu terkadang untuk bisa mendengarkan dengan baik itu agak sulit ya, Pak. Jadi di sini saya benar-benar ingin mengembangkan kompetensi saya untuk bisa mendengarkan coaching saat bercerita dan menjelaskan permasalahan itu dengan baik, sehingga nantinya kalau saya bisa mendengarkan dengan baik, dengan aktif, saya juga harapannya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya itu bisa bermuara pada penemuan solusi yang terbaik, begitu Pak. Baik, Bu Farah, demikian dulu ya Bu terkait dengan praobservasi kali ini. Semoga proses coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bu Farah untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih Pak atas percakapannya di praobservasi ini. Insya Allah saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eka. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Farah. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Farah gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh iya Bu, kemarin kan Ibu bilang ada beberapa hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kemarin kan saya sedang agak sibuk lah ceritanya. Cuman kalau pagi hari ini, insya Allah saya ada waktu Bu. Nah, mungkin kita bisa diskusi Bu pada pagi hari ini. Iya Bu, sebelumnya memang saya ingin berdiskusi dengan Bu Farah mengenai permasalahan yang saya hadapi, dan saya mengucapkan makasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini. Oke, baik Bu. Saya juga berterima kasih kalau Bu Eka ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang Bu Eka hadapi. Nah, apa yang bisa saya bantu ya Bu dari permasalahan Ibu? Baik Bu, iya, terima kasih banget atas waktunya. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya untuk mau dapat membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi-solusi yang terbaik. Oh siap Bu. Jadi tujuan utama dari percakapan ini Ibu meminta saya sebagai rekan kerja untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi begitu ya Bu, dan mencari solusi terbaik ya Bu. Iya betul sekali Bu. Yang saya rasakan itu sebetulnya saya selama ini banyak sekali lah Bu yang saya rasakan. Banyak oke Bu. Semoga saja saya bisa membantu ya Bu memberikan solusi yang terbaik. Coba sekarang Ibu ceritakan ke saya pelan-pelan kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Yang saya rasakan selama ini itu sebetulnya saya agak kecewa Bu. Apa yang buat Ibu Eka kecewa? Jadi begini Bu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu,
saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu gitu. Saya agak sedikit kecewa, Bu. Apa ada yang salah ya dari cara saya mengajar? Oh, jadi seperti itu Bu kejadiannya. Jadi hal tersebut yang buat Bu Eka kecewa. Kalau boleh tahu ya Bu, Ibu bisa ceritakan ke saya bagaimana sih proses pembelajaran Bu Eka yang Ibu lakukan di kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya tuh menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa tuh mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil dari diskusi mereka, dan tanya jawab dengan kelompok yang lain, gitu Bu. Namun saat saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Oh begitu, jadi proses pembelajaran yang Bu Eka lakukan itu seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi ya, dengan permasalahan bahwa hasil belajar atau hasil tes anak-anak itu masih rendah, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen itu biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah itu mempelajari ulang Bu materi yang sudah dipelajari dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali, begitu Bu. Oh jadi begitu ya rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah setelah Ibu melakukan hal tersebut, respon murid-murid Ibu itu bagaimana Bu terhadap pembelajaran atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai solusi dari permasalahan Ibu tadi ya, bahwa anak-anak itu kan hasil belajar masih rendah. Kira-kira Ibu menemukan hambatan-hambatan tidak dalam pelaksanaan solusi tersebut? Iya sih Bu, ada beberapa hambatan. Contohnya itu ada beberapa siswa yang mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun ada juga beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan gitu pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi menurut saya kemungkinan sebenarnya siswa itu sudah mulai mencoba ya Bu, memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi tersebut begitu. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep antara materi yang satu dengan materi yang lain begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan pemahaman konsep antara materi yang satu dengan materi yang lain? Menurut kita. Kalau menurut saya itu kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang gitu dalam pemahaman konsep dasar materi sebelumnya dan gaya belajar murid itu juga sih Bu. Oh ya siap. Jadi sebenarnya itu mereka itu siswa itu masih kurang begitu ya dalam memahami konsep dasar materi dan memahami gaya belajar mereka begitu. Nah, Bu Eka kan sudah melakukan hal tersebut tadi ya untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar. Nah, kira-kira Ibu sudah benar-benar bisa memastikan belum bahwa memang murid itu belum paham terhadap konsep materi tersebut? Saya melihat dari jawaban-jawaban yang saya analisis ya Bu, melihat dari situnya sih sebagian besar murid salah gitu dalam menggunakan konsep-konsep dasar sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat begitu Bu. Oke, jadi Bu Eka tuh sudah melihat atau menganalisis hasil jawaban dari siswa-siswa Ibu dan sebagian besar siswa itu salah begitu ya Bu dalam menggunakan konsep-konsep dasar sehingga jawabannya itu tidak mengarah pada keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Nah, ya kurang tepat gitu.
kurang tepat begitu. Nah, Ibu kan sudah menganalisis hasil belajarnya. Nah, kalau dari faktor gaya belajar muridnya gimana, Bu? Apakah Ibu sudah menganalisisnya? Saya melihat kecenderungan siswa-siswi yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagan yang mirip seperti mind mapping begitu, Bu. Oh gitu ya Bu, waduh. Ini kayaknya hal yang seru nih sebenarnya ya Bu ya. Saya tertarik nih dari jawaban Bu Eka, analisis dari Bu Eka bahwa Ibu itu melihat anak-anak itu lebih suka menggambar diagram atau seperti mind mapping begitu ya, daripada tertarik untuk menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain. Nah, kecenderungan ibu yang murid ibu yang suka gambar itu kira-kira ya Bu, solusi dari ibu bisa memberikan atau mengolah solusi dari anak yang sulit dalam memperoleh yang baik, tetapi mereka itu suka menggambar gitu. Ibu ada solusi dari hal tersebut? Iya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya mungkin Bu itu. Oh, jadi ide dari Bu Eka, Ibu akan menerapkan pembelajaran scaffolding dan menerapkan tutor sebaya. Jadi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Oke, nah itu maksud saya Bu tadi Bu Eka. Jadi kan berdasarkan hasil analisis Bu Eka tadi bahwa Bu Eka itu kan menemukan beberapa siswa itu memiliki gaya belajar yang mereka tuh cenderung sering menggambar begitu ya, seperti membuat bagian-bagian seperti mind mapping. Nah, saya sangat setuju juga dengan ide alternatif atau solusi lain dari yang Bu Eka sampaikan barusan, bahwasanya selain Ibu menerapkan scaffolding dan juga menerapkan sebaya, saya juga setuju kalau Ibu menggunakan media pembelajaran mind mapping supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi, karena metode itu sesuai dengan gaya belajar murid Bu Eka yang suka menggambar tadi. Jadi ada 3 solusi ya Bu yang akan Ibu terapkan: pembelajaran scaffolding, kemudian tutor sebaya, dan menerapkan media mind mapping. Ya. Nah, ya mudah-mudahan dengan demikian bisa membantu mereka memahami konsep materi lebih mudah ya Bu. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi yang sudah saya bicarakan tadi dalam pembelajaran Bu. Oke Bu, nah sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Ibu kan sudah menemukan solusinya nih. Kira-kira Ibu menerapkannya kapan? Saya akan langsung menerapkannya Bu di pertemuan berikutnya agar tidak berkelanjutan gitu hal ini terjadi, kekecewaan saya ini. Oke, jadi Ibu akan langsung menerapkan ya. Nah, Ibu akan mempersiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat. Kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan? Apa saja yang akan Ibu persiapkan? Ya Bu, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang matang, menantang, dan berjenjang gitu, serta media mind mapping yang memang anak-anak sukai tadi. Oke, jadi Ibu akan dengan lengkap ya menyiapkan perangkat pembelajaran yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa, kemudian bahan materinya, mungkin juga perangkat pembelajaran seperti LKPD-nya juga ya Bu ya. Iya Bu. Dan itu tadi Ibu sudah menjelaskan akan membuat
media mind mapping juga. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Mungkin ini ya Bu, saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik gitu, sehingga dia bisa menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan murid ya untuk melaksanakan metode tutor sebaya tadi ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Eka, saya sangat senang sekali sudah mendengarkan komitmen yang Ibu Eka sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan situasi si Ibu itu dapat mengoptimalkan potensinya dan bisa mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Jadi mudah-mudahan nilai-nilai dari penilaian Ibu berikan itu mendapatkan hasil yang bagus semua seperti itu. Amin. Terima kasih Bu Farah. Kalau begitu terima kasih banyak. Pokoknya saya ucapkan atas saran dan masukannya. Iya, sama-sama Bu Eka, sukses selalu buat Ibu Eka. Mudah-mudahan yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu persiapkan solusi dari permasalahan Ibu tadi bisa terrealisasi dengan baik dan lancar yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih Bu Farah. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eka. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Pak Mardian. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Eka. Iya betul sekali Pak. Oke, baik Bu Farah, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dikaitkan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu. Oke, pada saat coaching Pak, saya sudah menggunakan alur pita, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur cerita ini bisa menggali coach ya Pak untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan atau keresahannya. Pada akhirnya nanti coach bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya, yang mengamati jalannya coaching, saya melihat proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu. Dan alur tirtanya juga sudah terlihat, dan saya tidak melihat Bu Farah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, sehingga Bu Eka tadi bisa menemukan solusinya atas keresahan atau permasalahan yang tadi disampaikannya. Coaching ataupun Bu Farah juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini ya Bu Farah, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bu Farah lakukan itu Bu? Jadi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara saya lebih memahami lagi proses coaching, misalnya lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kemampuan coach Pak. Jadi harapannya di lain kesempatan nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih kreatif lagi, sehingga coaching itu bisa lebih menemukan solusi yang kreatif juga begitu Pak, yang nantinya bisa menjadi solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Farah. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan proses coaching ini lebih baik lagi ya Bu Farah. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mardian karena sudah memberikan
sudah mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan dan memberikan saran yang baik untuk saya, Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya juga demikian observasi kita kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Oke, baik Bu. Saya akhiri. Iya Pak, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardian. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Eka, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Pak Mardian sepertinya sedang sangat semangat sekali nih hari ini. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya, yaitu Pak Mardian sendiri. Juga tak lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan hari ini? Baik Bu, kompetensi yang mau ataupun yang akan saya kembangkan ya Bu, yaitu yang pertama adalah present, lalu mendengarkan aktif, coaching, dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan secara spesifik saya kembangkan Bu, yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang tepat Bu untuk permasalahan ataupun tantangan yang dihadapinya Bu. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Semoga proses coaching Bapak bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bapak melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak Mardian. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mardian. Waalaikumsalam Bu Farah. Ya, gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Bu Farah? Alhamdulillah saya juga sehat Pak, baik kabarnya hari ini. Oh ya Pak, saya boleh minta waktunya sebentar Pak? Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu. Jangan sungkan, silahkan sampaikan jika ada yang mengganjal dan menjadi masalah buat Ibu. Iya Pak, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Jadi begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak, karena saat saya mengajar itu ada beberapa anak yang tidur di kelas atau tidak memperhatikan, kadang juga ada yang asik ngobrol sendiri begitu Pak. Oke, baik Bu, sebelum terkait kita ngobrol lebih lanjut ya Bu ya, ada yang saya tanyakan dulu nih Bu. Apa tujuan Bu Farah dari pertemuan ataupun obrolan
kita saat ini gitu Bu. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini, obrolan kita ini, saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan saya Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, begitu. Dan apa itu Bu tujuan dari rencana yang sudah Ibu buat gitu Bu? Jadi kalau secara spesifik itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran Pak, terutama dalam hal pengelolaan kelas. Saya ingin anak-anak itu ketika saya mengajar, mereka itu memperhatikan saya Pak ketika saya menjelaskan materi di kelas, begitu. Oke Bu, dari tujuan itu Bu, tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Ibu setelah kita mengadakan pertemuan ini apa Bu? Jadi saya harap ya Pak dari percakapan ini nanti atau pertemuan ini saya bisa mencari atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Pak. Kalau dari skala 1 sampai 5 Bu, pencapaian tujuan Ibu itu di skala berapa gitu Bu? Kalau harapan saya Pak ya, saya inginnya sih di skala 4 begitu Pak. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Farah untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, dari harapan saya tadi ya Pak, saya memiliki semangat yang kuat dan saya selalu mencari inspirasi pembelajaran Pak dari berbagai sumber, baik itu dari aplikasi PMM, ataupun dari YouTube, atau dari aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, dari berbagai media itu saya mencari referensi bagaimana sih pembelajaran yang menarik itu seperti apa, begitu Pak. Gitu Bu, artinya sudah mencari inspirasi pembelajaran gitu Bu ya, baik Iya, dari betul. BMM, YouTube ataupun pembelajaran yang relevan ya Bu ya. Iya, betul. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil tak menjadi masalah dalam pengelolaan kelas Bu? Misalnya anak-anak tetap ngobrol gitu, ketika Ibu menjelaskan dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi peluang yang saya ambil itu mungkin saya bisa menggunakan video pembelajaran Pak, atau menggunakan aplikasi yang menarik ya untuk mendukung pembelajaran saya supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak. Oh iya Bu, menginginkan pembelajaran menjadi lebih menarik supaya anak-anak menjadi lebih fokus Bu, dan pembelajaran tidak membosankan gitu ya Bu Farah. Iya, betul sekali Pak. Nah, apa saja nih Bu hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya Bu? Ini untuk salah satu hambatan ya Pak yang saya alami itu adalah dari sarana dan prasarana Pak atau peralatan yang saya butuhkan dalam proses pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari apa yang sudah Bu Farah sebutkan terkait dengan hambatannya itu, seperti apa itu Bu contohnya Bu? Oke, contohnya aplikasi ataupun video pembelajaran yang menarik tentunya Pak. Jadi kan kalau saya mau menampilkan video di kelas itu kan saya butuh speaker ya Pak, karena kalau tanpa speaker kayaknya suaranya itu kurang begitu untuk di setel di dalam kelas. Kemudian juga saya membutuhkan LCD ataupun proyektor untuk menampilkan video-video tersebut juga. Jadi beberapa peralatan ya tentunya itu tadi speaker, LCD dan mungkin tambahan WiFi ya Pak. Jadi kadang kan kita membutuhkan WiFi gitu pada saat untuk mencari video pembelajaran menarik ataupun ice breaking seperti itu Pak. Iya Bu, dari semua hambatan yang menghalangi tujuan Bu Farah,
Itu apakah Ibu sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan oleh Bu Farah gitu? Oke, jadi dari hambatan yang saya alami tadi, saya sudah bisa menggunakan peralatan atau solusi itu saya menggunakan peralatan yang tersedia di kantor, Pak. Saya juga bisa menggunakan wifi sekolah ketika jam istirahat ataupun mencari berbagai inspirasi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi sarana dan prasarananya itu sudah ada sih Pak di sekolah, cuman kan bukan milik pribadi. Jadi mungkin nanti bagaimana memanage waktunya untuk bisa secara bergantian menggunakan peralatan tersebut begitu Pak. Jadi Bu Farah ini mau menggunakan aset sekolah gitu ya Bu ya, mungkin bisa membantu permasalahan kelas ya Bu. Iya betul sekali Pak. Jika sebuah solusi yang Ibu persiapkan tidak membantu penyelesaian masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut gitu Bu? Jadi gini Pak, jika memang solusi yang saya sampaikan tadi itu tidak dapat menyelesaikan masalah, misalnya mungkin peralatannya itu sedang dipakai rekan yang lain begitu ya Pak. Jadi mungkin solusi lain saya mungkin akan menggunakan alat peraga begitu Pak. Jadi kebetulan saya mengajar IPA Pak, jadi saya bisa menggunakan alat-alat peraga yang ada di laboratorium IPA ataupun saya juga bisa mengajak murid itu ke belajarnya itu di luar kelas gitu. Jadi saya menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran gitu. Baik, dari yang sudah Bu Farah sampaikan, apakah memiliki cadangan dan opsi lain Bu untuk menyelesaikan masalah Ibu di kelas? Oke, mungkin opsi lainnya ya Pak, saya bisa buat tugas, jadi saya memberikan tugas kepada siswa-siswi untuk melaksanakan tugas proyek begitu Pak, untuk melatih kemampuan mereka untuk hal yang positif tentunya ya terkait pembelajaran. Jadi mereka itu bisa membuat apa ya video mungkin nantinya tentang tugas yang saya berikan sehingga mereka itu belajarnya itu tidak bosan, tidak hanya ceramah dari saya saja. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran itu berdasarkan tugas yang saya berikan begitu. Seperti itu ya, itu juga bagus itu Bu. Lalu apa rencana utama Ibu dalam mencapai tujuan itu? Oke, rencana pertama yang akan saya lakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, saya akan menyampaikan materi itu menggunakan video pembelajaran yang menarik yang mungkin akan saya cari dari YouTube misalnya, dan saya juga akan melakukan penilaian akhir di akhir mereka. Percaya diri saya juga sebagai guru dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu Pak. Baik Bu. Berapa lama itu Bu jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini, dan apakah jangka pendek atau jangka panjang ini? Rencana saya ini termasuk kategori jangka pendek Pak. Saya akan melakukan rencana ini dalam 1 minggu ke depan ini. Saya akan usahakan rencana tersebut bisa terrealisasi Pak. Ya, Bu. Apakah sudah ada gambaran ini Bu untuk ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Ibu buat? Sudah sih Pak, kalau gambaran dari saya sendiri, saya merasa pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti YouTube ataupun aplikasi-aplikasi kuisis sebagai penilaian itu gambarannya anak-anak itu akan merasa senang Pak dalam pembelajaran di kelas. Mereka tidak akan merasa bosan ataupun jenuh belajar dengan saya di kelas, karena yang biasanya saya melaksanakan pembelajaran itu hanya ceramah saja, ini saya akan melakukan pembelajaran menggunakan video sehingga mereka akan termotivasi
ataupun semangat untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu akan meningkat Pak, karena pembelajaran yang saya berikan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Untuk upaya nih Bu ya, untuk upaya apa yang Ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Saya akan mengantisipasinya dengan cara berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat untuk membantu mencari video inspirasi dan penggunaan berbagai aplikasi ya Pak. Jadi kalaupun nanti misalnya pada saat proses pembelajaran itu mati lampu, saya bisa menggunakan file-file yang sudah ada di laptop saya Pak. Jadi artinya ketika ada halangan mati lampu itu pembelajaran tetap bisa berjalan begitu. Dan untuk speaker mungkin saya bisa, kalau pada saat mati lampu saya bisa menggunakan speaker portable yang artinya ketika mati lampu pun tetap bisa digunakan begitu. Lalu Bu, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya sama Bu Farah? Oke, jadi yang harus diperhatikan pertama kan di sini saya akan mencari referensi YouTube ya Pak, video-video dari YouTube. Otomatis model pertama itu adalah jaringan ya Pak. Jadi nantinya misalnya jaringan WiFi di sekolah itu tidak mendukung, saya akan menggunakan WiFi dari HP saya sendiri begitu. Pastinya di catering gitu Bu ya, kalau melalui HP. Iya, iya betul Pak. Lalu apa nih Bu komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi yang dirancang oleh Ibu? Oke, saya akan melaksanakan ini setiap pembelajaran Pak. Jadi tidak hanya di pembelajaran yang besok akan saya lakukan, hanya sekali saja itu tidak. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik gitu Pak. Jadi sehingganya kalau bisa pembelajaran yang menarik itu menjadi suatu kebiasaan begitu Pak. Dalam setiap saya melakukan pembelajaran itu saya usahakan saya menghadirkan pembelajaran yang menarik. Seperti itu. Bagaimana nih Bu tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan kita ini, obrolan ini? Saya akan melakukan kegiatan rutin Pak minimal 3 kali ya dalam seminggu. Pak, saya akan tuliskan pada jurnal refleksi begitu. Oke, kalau saya boleh konfirmasi lagi, artinya melaksanakan rutin Bu ya, minimal 3 kali dalam seminggu gitu ya. Iya, iya betul. Apakah Ibu bisa berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat ini Bu? Insya Allah ya Pak, saya akan siap untuk konsisten dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan karena saya ingin murid-murid saya itu benar-benar fokus dan bisa menerima materi dari saya dengan baik. Baik Bu, jadi Ibu sudah sepakat ya untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan dapat membantu ya Bu ya mengatasi permasalahan tadi yang sudah Ibu sampaikan, banyak cerita permasalahan Ibu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya atas waktu yang sudah Bapak berikan dan Bapak sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Mardian karena sudah mendengarkan keluh kesah saya sampai kita menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Mardian. Waalaikumsalam Bu Eka. Tadi saya sudah mendengar Pak Mardian dengan Bu Farah sudah melakukan coaching ya. Iya benar Bu. Pak Mardian, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dikaitkan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan?
Baik Bu Eka, pada saat saya melakukan coaching dikaitkan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, pada saat coaching saya sudah menggunakan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta ini bisa menggali coach untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya atau keresahannya sampai pada akhirnya coach menemukan solusinya gitu Bu Eka. Baik Pak, menurut saya sebagai observer yang mengamati jalannya coaching, saya melihat proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alur tirtanya juga sudah terlihat. Dan saya melihat Pak Mardian sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik sehingga Bu Farah bisa menemukan solusi atas keresahan atau permasalahan yang tadi disampaikan. Coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Eka, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana cara lebih memahami lagi proses coaching ini Bu. Misalnya lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kemampuan coach gitu Bu. Oh, baik Pak Mardian, semoga kedepannya kita dapat menerapkan proses coaching ini lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, siap Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, Assalamualaikum Pak Mardian. Waalaikumsalam Bu Eka, terima kasih.